Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah atas segala karunia, nikmat dan bimbingan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, salah satu karunia besar yang Allah berikan kepada seorang muslim adalah ketika hatinya dimudahkan oleh Allah untuk menerima kebenaran. Ketika hatinya dan seluruh anggota badannya sangat mudah menerima ayat demi ayat Quran dan perintah dari Allah. Karena tidak semua muslim, saya ulang, tidak semua muslim itu diberikan oleh Allah anugerah ini. Ada yang ketika dia mendapatkan satu perintah kemudian dia bertanya, buat apa? Apa hikmahnya? Ada tidak ada hikmah jika itu adalah perintah? Maka ini menjadi salah satu konsekuensi dua kalimat syahadat yang dia ucap. Karena ketika seorang muslim mengucap dua kalimat syahadat tidak lantas dibiarkan oleh Allah begitu saja, tidak jamaah, tapi diatur. Nah, yang paling berat ini adalah menundukkan hati, menundukkan akal, kemudian menundukkan nafsu, apakah dia mau diatur dengan wahyu atau tidak. Dari sini kemudian tertamhis lagi, terseleksi alam lagi. Dari sekian banyak muslim yang mau diatur dengan wahyu itu ada berapa persen? Sekian. Yang gak mau diatur, sekian. Kemudian nanti tertamhis lagi setelah dia diatur oleh wahyu, detailnya seperti apa, itu nanti akan menjadi makin sedikit. Bukan berarti kemudian mereka adalah orang-orang yang dikatakan lemah ilmu atau yang lainnya, tidak. Namun terkadang orang itu butuh proses untuk sampai pada menerima ketetapan Allah berupa syariat ini. Makanya pembahasan fikih yang terkait dengan waris lebih spesifiknya itu hitungnya mudah sekali Pak. Insya Allah kita menghitung tidak sampai 15 menit kalau data lengkap ya Pak ya. Artinya data lengkap itu benar-benar diurutkan, yang meninggal siapa lebih dulu, yang masih ada itu siapa. Itu lebih mudah untuk diselesaikan. Yang sulit itu adalah memberikan edukasi dan pemahaman kepada ahli waris. Ini bisa butuh waktu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kenapa gak dibagi-bagi warisannya? Wah, kalau ketemu ribut terus. Yang ini gak mau kalau dapat setengah, yang ini gak mau kalau dapat seperenam, maunya dibagi rata. Nah ini yang susah, ini yang berat. Apakah boleh membagi warisan itu dibagi rata? Tidak boleh jemaah. Kalau dibagi rata, terus surah An-Nisa ayat 11-12. Kemudian di akhir surah An-Nisa yang berkaitan dengan kalalah. Kemudian satu lagi dawil arham. Ini ayat dikemanakan? Gak ada fungsinya dong kalau dibagi sama rata atau dibagi sama-sama ikhlas. Biasanya narasi yang dibangun adalah begini ya. Kalau kita bagi kemudian kita nggak saling ikhlas, nggak saling ridho, kan sama saja, jatuhnya dosa juga. Narasi yang dibangun begitu. Nah kalau kayak gitu, ya penting kita bagi sama rata, yang penting semuanya ridho, ikhlas, no. Nanti di yaumil qiyamah nggak ditanya, kita nggak bersengketa dengan keluarga kita. Loh, ridhonya jenengan terhadap sesuatu yang tidak Allah sukai, itu malah petaka. Besar itu konsekuensinya. Ya. Kalau boleh saya analogikan lewat syariat yang lain. Ya, syariat itu bernama hijab, syariat itu bernama puasa. Yang penting kan saya ridho, nggak pakai hijab.
Ya sudah selesai, nggak bisa begitu jamaah. Adanya syariat itu, adanya aturan itu untuk diikuti, kemudian diamalkan, ya. Jangan kemudian kita mengambil seenak kita syariat yang menguntungkan kita dan yang tidak menguntungkan kita buang jauh-jauh. Ini namanya beriman dengan sebagian kita dan kufur dengan sebagian kitab yang lainnya. Bani Israel dulu seperti ini, dan kita tentunya tidak ingin mengulang apa yang terjadi pada mereka, karena mereka dilaknat ya, oleh Allah, mereka dijauhkan dari rahmatnya, dan mereka dikatakan sebagai seburuk-buruk bangsa. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah, hari ini panjenengan semua dan beberapa waktu ke depan itu sedang proses untuk apa? Untuk bisa menerima ketetapan Allah ini berupa syariat yang Allah turunkan lewat hukum waris, dan keluarga-keluarga yang lainnya juga sama. Ketika kita sudah bisa menerima, pokoknya selama itu kata Quran, selama itu perintah Allah, Bismillah, insya Allah kami mau. Baru kemudian bisa duduk bersama, Pak. Baru kemudian ahli waris itu bisa duduk bersama. Yang tidak berkepentingan, yang langsung ada hubungan darahnya siapa? Suaminya, istrinya jangan saya mundur. Kenapa? Kalau ikut semua dicoba. Ya kok suami saya dapatnya segitu? Suaminya diam, kadang ibunya lebih galak. Atau ya suaminya diam, istrinya diam, anaknya kadang lebih galak, lebih vokal. Berapa banyak hal seperti ini kita temukan. Makanya jamaah yang semoga dirahmati Allah, ya, hal seperti ini sepele tapi perlu diperhatikan. Mereka yang tidak berkompeten, tidak ada hubungan secara langsung dengan perkara waris ini, memang sebaiknya ya di-off-kan, tidak dihadirkan dalam majelis itu agar nanti tidak mempengaruhi ahli waris yang lainnya. Bisa jadi sudah hampir deal, sudah hampir oke. Tapi tiba-tiba kemudian ada salah satu yang mengajak istrinya, ya, yang sebetulnya ada hubungan darah itu adalah suaminya atau iparnya misalkan, kemudian menjadi ricuh, ya, dan kemudian termentahkan kembali. Ini sering terjadi. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian waris, dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengurai sedikit permasalahan mengenai radd. Artinya raddun dari kata radda yaruddu. Radd itu adalah mengembalikan, Pak, secara bahasa. Permasalahan dalam waris terkait dengan radd ini akan muncul biasanya ketika penyebut dalam pecahan, kan 1/8, 1/6, 1/3 itu kan disamakan dulu penyebutnya. Itu di angka 6, di angka 12, dan di angka 24. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, radd itu adalah apabila ada kelebihan warisan. Nah, itu bahasa yang paling mudah dipahami. Dari ahli waris yang menerima, jika ditotal, kemudian kok ada kelebihan dari warisan, ini duit dikemanakan kelebihannya, harta kelebihannya ini dikemanakan. Maka para ulama kemudian berusaha untuk mengurai, berusaha untuk menjelaskan. Pendapat yang pertama adalah kelebihan itu diberikan kepada ahli waris lain, non suami istri, selain dari suami atau istrinya. Contoh, kalau yang meninggal suaminya, maka radd ini atau kelebihan warisan ini bisa dibagikan kepada ahli waris selain istrinya. Atau kalau yang wafat suaminya, mohon istrinya, maka dibagikan kepada selain istrinya. Yang kedua, pendapat yang kedua, radd atau kelebihan dari warisan ini bisa dibagikan kepada ahli waris lain, ya, selain ahli waris nasabiyah yang ada hubungannya dengan darah, yang secara langsung, ya. Contoh misalkan dia tidak langsung, yang langsung itu kan suami istri, bapak ibu, anak laki-laki, anak perempuan. Yang nggak langsung siapa? Paman, itu tidak langsung karena nggak jauh, diberikan kepada mereka dalam bentuk hibah. Kemudian selain paman, sepupu, keponakan, siapa lagi? Yang mereka tidak ada hubungannya secara langsung, secara garis nasab. Yang ketiga, radd atau kelebihan daripada warisan ini bisa diberikan kepada ahli waris yang lain maupun yang bukan ahli waris dengan ridho dan dengan kerelaan dari ahli waris furud muqaddarah yang tersebut di atas.
Sehingga kalau mereka sepakat, maka mau dibagikan kepada siapapun, rot ini tidak masalah. Atau dikembalikan kepada mereka lagi, dibagi lagi sampai betul-betul habis. Ini kan ngawang Pak Mas ya. Namanya juga teori takrif pengertian. Dalam setiap memulai pembahasan baru itu biasanya para ulama memberikan takrif, memberikan pengertian, memberikan secara bahasa, secara syar'i. Nah, untuk lebih jelasnya harus masuk ke contoh. Kalau nggak seperti itu kita akan ngawang, kita akan kesulitan. Contohnya adalah masalah rot ini adalah ya, ketika yang meninggal dunia kemudian memiliki ahli waris, istri, ibu, dan seorang anak perempuan. Ini pasti rot, terjadi rot. Istrinya dapat berapa Pak? Berapa? 1/8. Oh, berarti sudah hafal ini, mulai sudah hafal. Biasanya bingung. Ibunya dapat berapa? 1/6. Kenapa Pak? Karena punya anak. Karena punya anak. Kemudian anak perempuannya dapat berapa? Anak perempuan? Satu anak perempuan? Setengah. Anak perempuannya setengah. Coba 1/8 ditambah 1/6 ditambah setengah. Sisa enggak? Sisa ini. Ada sisa di warisan. Ya, ada sisa di pembagian warisnya. Nah, berhubung warisan itu berupa uang, berupa 24M, ini sisanya cukup banyak ya. Jadi 24 dibagi 8 dulu, ketemu angka, kan pembaginya apa nyebutnya kan 24, ketemu angka 3. 24 dibagi punya ibu 1/6, ketemu 4, sudah 7. 24 dibagi yang punya anak setengah, 12. 15 sama 4, 19. Sisa berapa? 5. Sisanya adalah 5M. Nah, inilah yang dimaksud dengan masalah rot. Karena nggak ada ahli waris asobahnya, kan begitu. Biasanya itu habis pada saat ada ahli waris asobah. Ahli waris asobah, laki-laki. Ya. Karena kematian itu nggak bisa direkayasa siapa yang wafat dan siapa yang menjadi ahli waris. Hal-hal seperti ini kadang muncul. Bagaimana ini menyelesaikannya? Nanti sudah saya urai bahwa dalam beberapa kasus menghitung warisan itu terkadang warisannya lebih banyak daripada ahli warisnya. Semua sudah dapat. Istrinya 1/8. 1/8 itu sekitar 3M. Ibunya 1/6. 1/6 itu sekitar 4M. Ya, kemudian anak perempuannya setengah, anak cuma 1, sekitar 12M. Tersisa 5M. Dikemanakan 5M ini? Kalau mereka sepakat ditandatangani dan bermateri membuat surat keputusan bersama, 5M ini akan diberikan tanah atau diwakafkan untuk Masjid Al-Hidayah. Selesai. Jadi ahli waris lain tidak pernah menuntut karena mereka yang paling berhak. Nah, nanti mereka bisa musyawarah sendiri. Itu opsi pertama. Diwakafkan atau diberikan kepada seseorang yang itu bukan, atau lembaga yang itu bukan menjadi ahli waris. Kalau mereka tidak mau, kalau 5M kok kebanyakan, kita ambil satunya saja, diwakafkan dalam bentuk apa begitu ya, material atau apa kalau masjidnya itu mau renovasi. Sisanya 4M kemana? Kemudian mereka mau bagi lagi sampai habis, itu juga monggo terserah. Maunya mereka seperti itu karena mereka ahli warisnya. Atau dari 5M itu mereka bagi-bagi karena ada ahli waris yang tidak dapat. Contohnya adalah ahli waris yang terhalang, nenek. Nenek kan kalau ada ibu kan terhalang Pak. Betul? Nenek kalau ada ibu terhalang, dia nggak dapat. Makanya kemudian dihibahkan untuk neneknya sekian misalkan. Itu juga bisa. Jadi solusi atau jalan keluarnya itu ada banyak. Gak usah ribut gara-gara ada kelebihan warisan. Yang kurang saja mau, apalagi ini lebih kurang-kurang ibaratnya begitu. Ya kan? Ada sisa-sisanya juga gak cuma 5 juta, 5M. Ember. Ya, sehingga yang seperti ini bisa diselesaikan. Ustaz, kalau sisa 5M itu kami berikan untuk
investasi bersama berupa ruko, apakah bisa? Bisa. Jadi yang mereka bagi, yang bagian furud berupa darahnya mereka, sisanya sekitar 5 M ini mereka belikan ruko atau kontrakan. Dapat berapa pintu? 20 pintu. Lantai pertama 10 pintu, lantai kedua 10 pintu. Kemudian dikontrakkan, apakah bisa? Bisa Pak, bisa banget. Lantas nanti pembagiannya bagaimana? Ini saja merujuk ke sini, 1/8 sama dengan 12,5%. Ini kalau ini sudah sampai teknis ya, sampai perhitungan rinci teknis. Yang penting Pak, bagian ini yang paling urgent, nafas. Ya, dari sebuah penghitungan waris itu ada pembagian ini. 1/8 itu kan sama dengan 12,5%. 16 itu kan sama dengan 16,666 sekian. Setengah itu kan sama dengan 50%. Kalau ini sudah kena, sudah dapat, maka warisan dalam bentuk apapun itu pasti bisa dibagi. Entah dalam bentuk uang di rekening, atau dalam bentuk bangunan, atau dalam bentuk tanah, atau dalam bentuk investasi berupa kontrakan, retail, apalagi tanah yang disewakan sebagai sawah misalkan, atau sebagai tempat parkir, atau tanah disewakan lahan parkir di kawasan Jakarta yang cukup padat, yang satu harinya itu minimal 100 kendaraan ya parkir di sana, kemudian satu harinya misalkan dipatok 7.000, kan lumayan ya, 700.000 nanti dikali-kalikan, dipotong bersihnya berapa untuk karyawan macam-macam yang jaga, dan itu bisa. Jadi itu sudah sampai pada teknis. Monggo silakan itu dilombok barang-barang. Yang penting jangan ribut. Bila mana nanti ada ahli waris yang menurut kita sebetulnya pengen ngasih ke beliau, karena kan yang meninggal ini siapa ini Pak? Yang meninggal laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Seorang suami dari istri. Ternyata ya, laki-laki ini atau suami dari seorang istri ini dulu pernah diangkat anak sama omnya, dibiayain macam-macam. Ya karena ibu dan bapaknya pada saat itu secara ekonomi tidak mampu. Beliau sekolah dibiayai, kuliah dibiayai, tinggal bareng. Bila mana nanti istri ibunya, dan kebetulan beliau adalah ahli waris yang terhalang atau tidak mendapatkan warisan, karena kan semua dari jalur adiknya ibu. Ya, adiknya ibu, ini ibu ini. Kan mereka bukan ahli waris prioritas Pak. Saya pernah menyampaikan ahli waris prioritas itu adalah dari jalur laki-laki, bapaknya semua. Mereka jatuhnya dzawil arham. Gak enak kalau nggak dikasih. Adiknya mama dulu banyak bantu banget, atau kakaknya mama dari ibu di sini. Dia ngomong sama mantunya, gimana ini yang 5M kita berikan sebagiannya untuk yuk. Nggak apa-apa. Bagian saya juga sudah banyak ini 3M. 3M ini kan bisa dapat rumah kan begitu ya. Kalau nanti di daerah Cikarang itu bisa dapat 3 biji, bahkan mungkin lebih. Kalau di Serdang dapat berapa Pak Haji? 3M. 2 dapat 2 ya, luasnya ya lumayan lah. Kalau Depok ya, kalau Depok 6, kalau Jakarta sudah hijau ya nggak masalah. Jadi demikian jamaah ya untuk menghitungnya. Ini sudah sampai pada teknis. Sekarang kita sudah berbicara angka. Angka itu tidak penting berapa, yang penting itu di bagian-bagian ininya ya, di bagian yang dibagi oleh Allah Azza wa Jalla seperti itu. Ya, maka ada beberapa opsi. Kalau mereka ternyata sepakat, nggak usah dikasih ke siapa-siapa. Yang dasarnya pelit gitu ya. Dibagi lagi sesuai dengan aturan mereka ya. Aturan waris ini ya monggo silakan. Mau yang begitu, nanti dibagi lagi 1/8, 1/6, 5M-nya ini terus sampai angka yang paling kecil sampai habis. Bila perlu kalau itu daging adalah sampai dagingnya tidak ada di gabungannya. Ini kan parah gitu ya. Ya kasih lah mungkin barang berapa puluh juta. Saya juga banyak buat Jabriyah beliau biar pahalanya terus mengalir. Masih butuh apa nih? Mau bebasin tanah buat perluasan, nggak apa-apa. Berapa butuhnya? Ya sekitar 1,2 lah, duitnya 5M, kasih 1,5M, selesai. Itu kan nanti jadi jariah, begitu amal jariah beliau. Contoh yang kedua, masih dalam permasalahan roh, seorang meninggal dunia dengan ahli waris. Ya. Istri, ibu, dan 2 anak perempuan. Ini juga pasti masih ada tersisa atau rotnya. Istrinya masih seperti tadi 1/8, ibunya 1/6, 2 anak perempuan 2/3. Nah, kalau 2/3 Pak, setengah itu cuma 1.
Anak perempuan satu itu setengah, 2, 3, 4, 5 sampai 10, 2/3 nanti dibagi rata. Dan biasanya ya kalau tidak ada anak laki-lakinya itu warisan itu melebar. Nah ini qadarullah contoh yang saya buat, dia tidak punya ahli waris asobah, paman tidak ada, sepupu tidak ada, keponakan tidak ada. Ini kalau kita masukkan satu orang saja, sepupu dari ayahnya, sepupu laki-laki, dia mengambil asobah, binasihi, mengambil bagian sisanya. Begitu. Cuman kan karena pembahasan kita pengembalian atau ada sisa daripada warisan, ya maka yang kita urai adalah permasalahan mengenai roh. Baik. Ya. 2 anak perempuan mendapatkan 2/3. Kemudian masing-masing mereka mendapatkan 8 M dan tersisa 1 M. Ini sama, nanti silakan dimusyawarahkan sendiri dengan ahli waris. Dana yang tersisa ini untuk apa? Kalau mau dibagi lagi juga monggo silakan, itu hak mereka. Contoh berikutnya, seorang meninggal dunia dengan ahli waris ini juga masih roh. Anaknya saya tambah jumlahnya jadi 3. Istri, ibu dan 3 anak perempuan. Ini anaknya almarhum ya, anaknya yang meninggal dunia. Maka ibunya 1/6, istrinya 1/8, dan 3 anak perempuan mendapatkan 2/3. Jadi anak perempuan itu berapapun selain 1 itu mendapatkan 2/3. Yang punya anak perempuan saja tidak ada anak laki-laki, bagian mereka pasti 2/3. Seperti itu. Kalau ayah masih hidup maka ayahnya bisa mengambil asobah. Tapi kalau tidak ada ayah, yang ada ahli waris lain, asobah yang lebih jauh, pasti itu akan melebar. Dan biasanya konflik itu terjadi seperti ini. Ya, ketika mereka keluar dari ahli waris itu, mohon maaf, di luar daripada keluarga inti, nah ini banyak terjadi permasalahan. Tapi bisa selesai kalau mau membuka diri, membuka dengan ilmu, insya Allah bisa selesai, kemudian diuraikan dan terima. Dan bagaimana solusinya itu pasti ada Pak. Solusi itu selalu ada. Islam tidak tidak meninggalkan syariat begitu saja tanpa solusi. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya, seorang meninggal dunia dengan ahli waris nominalnya 240 juta, istri, ibu dan seorang anak laki-laki. Istri, ibu dan seorang anak laki-laki. Ini pasti tidak ada sisa, tidak ada roh. Karena ada anak laki-laki, mereka nanti akan mengambil bagian asobah. Istrinya dapat berapa? Istri almarhum 1/8, karena ada turunan. Ibunya dapat berapa? 1/6. Ya, sisanya diambil anak laki-laki. Habis, tidak ada sisa. 30 juta itu. Istrinya dapat 30 juta, ibunya mendapatkan 40 juta, dan sisanya ya diambil anak laki-laki dengan nominal 170 juta. Kalau istrinya dicerai gimana? Kalau sudah cerai, duluan mana Pak? Sebentar. Meninggalnya pada saat proses iddah atau setelah iddah? Seorang wanita yang dicerai itu kan yatarabbasna bi anfusihinna salatata quru. Masa iddah menunggu. Perempuan setelah dicerai nggak bisa langsung kawin lagi. Dia harus menunggu selama 3 kali masa haid atau masa suci. Kalau meninggalnya suaminya setelah dia dicerai dan masih dalam masa iddah, dia dapat, menurut pendapat yang paling kuat. Cerainya sudah 7 tahun lalu saat diundang, mereka sudah bukan suami istri. Kenapa? Karena kalau mereka masih dalam masa iddah, ya, suaminya bilang, "Dek, balikan yuk." Itu sudah terjadi rujuk, Pak. Rujuk itu kan ada 2 cara. Satu dengan ucapan, 3 dengan perbuatan. Suaminya nggak ngomong apa-apa karena tipikal pendiam, langsung aja digeret ke kamar, ya. Kemudian terjadilah apa yang terjadi antara suami istri. Itu rujuk secara otomatis. Ustaz, istrinya nggak mau rujuk. Kenapa? Karena mohon maaf, suaminya kasar, sering diomelin, mohon maaf, main tangan. Ini gimana? Rujuk tetap terjadi, Pak. Karena rujuk itu di tangan para suami. Apa kata Allah, firman Allah? Wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna. Ini ada di Al-Baqarah. Berkaitan dengan masalah pernikahan. Wa bu'ulah itu jamak dari kata ba'latun. Ba'latun bermakna zaujun. Dan para suami itulah yang lebih berhak untuk merujuk mereka, yaitu para
istri. Nah, ayat ini kan masih umum, maka kemudian dijelaskan oleh para ulama bahwa rujuk sebagaimana akad nikah itu bisa di zauj, di tangan suami. Istrinya mau minta sekian puluh kali rujuk, kalau suaminya tidak mau nggak akan terjadi rujuk. Tapi sekali saja suami itu minta balikan yuk, itu sudah rujuk, Pak. Kecuali kalimat ini keluar setelah masa iddah habis, jatuhnya talak bain suhro. Paham? Nah, ini nanti terkait, Pak, terkait dengan waris di sini. Status beliau sebagai seorang istri, apakah mendapatkan warisan atau tidak? Dilihat dari status talaknya. Kalau status talaknya adalah talak wajib yang masih rujuk dan dia masih dalam masa iddah. Masa iddah itu salah satu puru awit tuhur, atuhu awit haid, 3 kali masa haid atau 3 kali masa suci. Ya lebih kurang 3 bulan, tapi syariat tidak menggunakan kata bulan, tapi haid dan suci. Begitu masa haidnya habis, masa iddahnya habis, ini jatuhnya talak bain suhro. Rujuknya tidak bisa langsung dengan balikan, harus dengan akad nikah lagi, harus dengan mahar lagi, harus dengan wali lagi. Tapi nggak usah diramein. Kenapa? Tetangga tahu, nikah lagi. Wow, berarti kemarin habis ribut-ribut dicerai. Oh, kebetulan jedanya belum lama, Pak. Dia masa iddah selesai 1 bulan. Setelah 1 bulan masa iddah selesai, baru kemudian dirujuk sama suaminya. Ya telat sih sebetulnya, tapi jenengan harus memulai lagi dengan pernikahan yang baru. Jadi kalau sudah masa iddah habis, lah kok kebelet pengen berhubungan, itu hitungnya zina. Loh, bedanya apa, Ustaz? Karena sebelumnya tadi masa iddah. Kalau masih dalam masa iddah, masih suami istri sebetulnya, tinggal nunggu kalimat rujuk saja dari suaminya. Begitu rujuk dengan ucapan atau dengan perbuatan, udah nggak tahan begitu ya, 2 bulan kan pening kepalanya. Udah langsung, udah selesai, itu rujuk sudah. Nah, kalau istrinya nggak mau, saya nggak mau rujuk, saya tetap mau pisah, walaupun dia talak sama suaminya, maka istrinya bisa mengajukan namanya khulu, gugatan cerai. Ya, gugat cerai lewat istri. Bedanya dia harus mengembalikan mahar. Nanti pengadilan yang ketok palu. Kalau ini kan nunggu masa iddah selesai saja mereka sudah bukan suami istri. Nah, pertanyaannya mereka bisa saling mewarisi enggak? Bisa kalau masih dalam masa iddah. Tapi kalau masa iddah sudah lewat, sudah berapa tahun? 5 tahun tuh suaminya, oh ini sudah bukan suami istri. Kalau dia mau menikah lagi dengan suami yang lain, monggo. Ya, suaminya juga mau menikah lagi juga, monggo, silakan. Begitu, itu semuanya diatur di dalam surah Al-Baqarah. Begitu, Pak. Jadi, apakah seorang istri itu kalau sudah cerai bisa saling mewarisi? Jawabannya tergantung keadaan pernikahannya. Kalau sudah lama cerainya dan sudah jadi bain, sungguh, maka sudah tidak bisa saling mewarisi. Tapi kalau masih dalam masa iddah, baru berapa minggu sih? Ya baru sekitar sebulan yang lalu, kemudian suaminya wafat, mereka masih menjadi ahli waris dan saling mewarisi. Baik istri yang wafat ataupun suaminya yang wafat. Baik, kita lanjutkan dulu. Contoh berikutnya, seorang meninggal dunia dengan ahli waris, istri, ibu dan 2 anak laki-laki. Istri, ibu dan 2 anak laki-laki. Istrinya 1/8, ibunya 1/6, 2 anak laki-lakinya mendapatkan asobah binafsihi. Tinggal dimasukkan sendiri, ya rumusnya, detailnya. 30 juta, 40 juta, dan sisanya 170 dibagi 2, dibagi sama rata, sekitar 85 juta. Kalau warisannya 240, kalau warisannya hitungannya begini bisa, semuanya bisa dihitung, gampang kok, tidak mudah. Yang hitung ini tuh mudah, Pak. Yang susah itu memberikan pemahaman, memberikan edukasi, itu lama banget, lama sekali. Kemudian, apalagi kalau mikir butuh, nah, udah. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris, istri, ibu, dan 3 anak laki-laki. Seperti tadi, sisanya dibagi 3 anak laki-laki, bagian istri dan ibu tidak berubah. Ya, 17M dibagi 3, keluar angka sekitar 25,6 M. Kemudian contoh berikutnya, seorang meninggal laki-laki. Nah, ini agak variatif. Istri, ibu, 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Anaknya ada 4. Ini berarti nanti ada yang mendapatkan setengah bagian. Ya, istrinya mendapatkan 1/8, ibunya 1/6.
Dua anak laki-laki dan dua anak perempuan, mereka mendapatkan bagian lidzakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki itu mendapatkan 2 kali bagian dari anak perempuan, atau kalimat yang lain, anak perempuan mendapatkan setengah dari bagian laki-laki. Bagaimana menghitungnya? Dicari dulu pembaginya. Anak laki-laki 2 kali 2 jadi 4, ditambah 2 anak perempuan jadi 6. Setelah ketemu bagian masing-masing, diambil furud muqaddarah, ya, kemudian dibagi 6. Ya, dibagi 6. Sisanya kan sekitar 17 juta. Dibagi 6 dulu keluar angka. Nah, itulah nanti bagian anak perempuan, dan kemudian bagian anak laki-lakinya tinggal dikalikan 2, seperti itu. Jadi cara membagi lidzakari mithlu hadzil unsayain setelah diambil oleh furud muqaddarah, bagian yang mendapatkan bagian waris tertentu di dalam Al-Quran. Berarti 17 bagi 6 sekitar 2,9 ya. Itu anak perempuan. Kalau laki-laki berarti sekitar 3,8 ya. Sekitar 3,8 seperti itu. Saat itu istri ibu dari suami apa ibu dapat Dari almarhum. dari Mertua tidak. kalau dari teman Jadi ibu di sini siapa? Ibu almarhum. Syarat untuk mendapatkan waris itu harus ada 3 terpenuhi. 1, ada hubungan darah. Ibu mertua tidak ada hubungan darah dengan kita, betul? Hanya hubungan pernikahan. Nah, dampaknya dari hubungan pernikahan itu adalah kita nyentuh ibu mertua boleh, karena anaknya kita nikahi, kita kawin. Ibu mertua kita bonceng berdua boleh. Ibu mertua buka hijab di depan kita boleh. Ibu mertua pakai tank top di depan kita tidak boleh. Nah, ini banyak yang keblinger mentang-mentang mertuanya. Makanya mohon maaf, dulu pernah kejadian menantu main sama mertua, naudzubillah. Kan begitu. Ya, sampai ramai itu Pak viral. Nah, artinya ada batasan, aurat pun ada batasan. Pakai tank top, pakai celana pendek. Ibaratnya sapi dibedakin aja orang mengejar begitu. Apalagi ini perempuan. Nah, seperti ini harus dijaga. Langsung bedal. Termasuk juga kalau yang jauh panjenengan punya anak perempuan, sudah dewasa, sudah umur 18 atau sudah menikah, ya di depan bapaknya pakaiannya tetap sopan. Boleh buka hijab boleh, tapi ya jangan tank topan, jangan pakai daleman juga. Bapak juga manusia. Kalau ada setan lewat kan berbahaya. Banyak hal seperti ini terjadi karena tidak bisa menjaga batasan. Jadi bedakan Pak ya, ini hubungannya dengan mahram. Mereka boleh bersentuhan, ibu mertua tidak boleh dinikahi karena anaknya kita nikahi. Tapi urusan waris tidak ada hubungannya. Waris itu hubungannya dengan hubungan satu darah, 2 pernikahan. Siapa menikahi siapa? Hanya sebatas ini saja. Kalau ini duda, ini janda, ya anak-anaknya dia bawaan dari janda itu tidak dapat warisan dari kita, tidak ada hubungan darah. Sebagaimana anak-anak kita tidak menjadi ahli waris dari ibu sambungnya. Jadi rumusnya sederhana sekali. Ada atau tidaknya hubungan darah begitu. Nah, ibu yang dimaksud di sini itu adalah ibu kandung dari almarhum. Ibu angkat? Tidak. Ibu kos? Apalagi. Ibu budi? Apalagi. Ya, jadi untuk melokalisir, ya, menyederhanakan permasalahan, silakan dicari yang ada hubungan darahnya, yang ada hubungan nasab. ketika harta dari bapak sama harta dari ibu beda gak sih? Gimana? Harta dari ibu punya warisan dari ayahnya. Oke, dari orang tuanya. Kalau ayah kan mungkin Kerja. Oke. Sama gak sih pembagian Sat? Maksudnya pembagian punya ibu kan punya warisan. Terus ke anaknya gimana sih pembagiannya? Oh. Sama gak seperti pembagian bapak gitu? Bagus pertanyaannya. Ini hubungannya dengan harta yang dimiliki oleh masing-masing. Jadi Pak, harta suami dan harta istri itu berbeda, terpisah. Harta istri, harta suami bisa sebagian itu punya istri, bisa pure. Ya, saya urai dulu Pak ya, biar tidak bingung. Istri tidak bekerja di rumah, ke kasus pertama, tapi beliau punya warisan, sawah berkabrak.
Di mana? Dieng. Itu bukit-bukitnya itu punya mbahnya dulu. Beliau dapat warisan dari orang tuanya. Maka suami tidak boleh mengambil ini kecuali dengan izin. Mah, jual aja rumah, ada 20 hektar. Terus duitnya ya kita buat. Udah, panjangan di semua tidak bisa, Pak. Itu haknya istri kita. Yang kedua, ini kondisi pertama. Suaminya bekerja. Berapa gajinya? Kita hitung dengan angka 10 juta misalkan. 10 juta itu misalkan istrinya pintar banget kelola dan lain-lain. Buat sekolah anak, buat listrik, buat ini, buat itu segala macam. Ternyata dari 10 juta itu yang diberikan kepada istri untuk nafkah 2 juta misalkan. Dikit bagusan. Nah makannya sambal sama nasi doang sama tempe. Kan gini. Kerupuk lagi, kan? Ya, 2 juta. Ya, kemudian dia bisa. Ini yang 2 juta buat jajan kamu. Maka yang 2 juta ini punyanya istrinya jenengan. Sebagai nafkah. Nafkah itu kan untuk kebutuhan rumah tangga, untuk jajan ya. Kali istri nggak dikasih. Kita pengen beli bakso, pengen beli martabak mie ayam. Ya, kalau suaminya ada di rumah, pakai duitnya suami. Tapi kalau misalkan beliau lagi pergi, begitu jalan-jalan itu kan ya wajar lah Pak seperti itu. Nah maka ini menjadi haknya beliau. Tapi ada suami yang modelnya saya gaji 10 juta, saya serahin ke istri saya 7 juta hanya kamu atur ya. Apa udah ribet ngurus keuangan kantor, kok disuruh ngitung beli beras gini-gini, wis masa caknya dewe, jadi atur sendiri. Masya Allah pinter, dari 7 juta itu ternyata untuk makan itu sebulan 500.000. Nasi garam tiap hari bayam kan murah Pak, 2.000 3.000. Bayam tempe itu sebulan cuma 300.000. 200.000 nya adalah berasnya juga paling murah gitu. Sekali makan dijatah berasnya sedikit begitu, bisa jadi kan begitu. Nah ternyata untuk makannya segitu, dari 7 juta itu all in kena 3 juta atau 4 juta. Ada margin sekitar 3 juta dan suaminya mengatakan selebihnya nanti buat jajan. Maka 3 juta itu punya istri. Apa tujuannya Ustaz? Kalau nanti beliau meninggal dunia salah satunya, maka ini tidak diwariskan kepada keluarganya suaminya. Apa? Kalau 3 bulan beliau bisa nyimpen, dalam 1 bulan itu bisa nyimpen 3 juta. 10 tahun berapa? 3 juta kali 12 36 kali setahun 360 kali 10 tahun 360 juta. Nah ternyata betul di rekening beliau BSI ada 360 juta. Ini tidak diwariskan kepada keluarga suaminya karena ini punya beliau. Itu loh Pak. Nah sekarang tadi kita masuk pertanyaan, kalau ini sudah paham. Sekarang tadi kita masuk pertanyaan, mana yang dibagi? Kalau yang wafat suaminya dulu, maka tanah yang dia nggak dibagi Pak, itu punya istrinya. Gitu. Yang dibagi adalah gajinya kalau ada tabungan, pensiunan kalau itu ada, BPJS ketenagakerjaan kalau itu ada, asuransi bla 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 dan lain-lain, termasuk rumah yang ditempatin. Makanya status rumah itu harus jelas. Ini punya siapa? Ustaz, dulu kami beli joint income. Nah, bukan berarti kemudian dikit-dikit dihitung Pak ya, enggak. Dikit-dikit tidak dihitung. Tapi harus jelas, ini rumah atas nama siapa, dulu belinya siapa. Karena ada kejadian di mana ketika fulan meninggal dunia, ya kemudian ibunya ini atau istrinya ini punya anak masih kecil, ya, terjadi masalah dengan keluarga suaminya. Itu mobil, itu rumah yang dibawa oleh istrinya diambil sama mertuanya. Ya mantunya bilang, sebentar Pak, Papa kan nggak tahu mobil ini DP-nya pakai duit siapa, cicilan bulanannya pakai duit siapa. Kemudian rumah ini yang kami tempati, itu belinya pakai duit siapa. Ini jadi masalah Pak. Kata bapak mertuanya, itu semuanya anak saya. Enggak, saya kerja. Kata istrinya, karena beliau bukan berpenghasilan. Kan tadi kasus pertama, ketika istri itu tidak berpenghasilan, tapi dia punya warisan. Tapi keadaan yang lain atau kondisi yang lain di mana istri itu berpenghasilan, beliau kerja. Maka kalau dia membeli mobil, membeli rumah dengan joint income, ini dulu dihitung, harus jujur. Beli mobil Kijang Innova berapa? Kami dulu beli cash 400 juta, setengah-setengah. Ya yang diwariskan setengahnya doang. Itu kalau Kijang bisa dibagi dua, diparuh Pak.
Gerasi. Nah, kalau enggak bagaimana Ustaz? Ada dua opsi, kijang dijual, harganya berapa, kan nilai sudah turun. Maka dibagi dua dulu. Nah, yang jatah suaminya tadi baru nanti dibagikan kepada saudara-saudara yang kebetulan nggak punya anak laki-laki. Ya, ini repotnya di sini kalau nggak ada anak laki-laki. Itu nyebar warisan kemana-mana. Apalagi keluarga, mohon maaf, pihak keluarga suaminya itu belum teredukasi, belum sampai mandiri ini. Kan nggak perlu dioyok-oyok terus gitu ya. Di situ ada anak yatim. Di situ ada, kita lihat dulu bagaimana kemampuan ekonominya. Sudah mulai tenang baru kemudian dibahas masalah waris ini. Insya Allah kalau materi ini sudah sampai, istrinya pun pasti akan open. Mohon maaf mama, papa mertua kemarin 3 bulan tidak ada kabar karena memang kita sedang berduka. Ini masa iddah saya sudah habis 4 bulan ya, 4 bulan 10 hari kan ditinggal wafat. Berarti bulan ke-6 mungkin. Ayo kita ngobrolin soal ini. Bapaknya ngerti kondisi menantunya. Bapaknya juga tahu beliau ahli waris. Ya, tapi yang mojok-mojok misalkan saudara-saudara yang lain ini kan jadi repot kan, kasihan gitu. Jadi gitu Pak ya, untuk membagi warisan suami istri yang sama-sama berpenghasilan, tidak lantas rekening istri itu kemudian diwariskan semua kepada rekening kepada keluarga dari suaminya atau sebaliknya. Nah, disinilah letak keadilan Allah. Anak itu kan investasi dari orang tua. Kita punya anak perempuan, nikah sama seorang laki-laki, kita punya menantu. Kemudian anak perempuan kita wafat. Ya kali semua yang ada di rekeningnya di bawah suaminya, kan enggak Pak. Makanya ibu dan ayah kandung menjadi ahli waris dari anak perempuannya. Kenapa? Mereka itu ikhlas. Manusia yang paling ikhlas di muka bumi setelah para nabi itu adalah para orang tua. Anak, ya, kalau dia kuliah nggak punya duit, mah minta, kirimin dong, dikirimin sudah nggak juta, 2 juta aja nggak mau. Tapi orang tua kalau kekurangan mana pernah dia minta? Orang tua itu kasihan, mesake buat putu, pasti begitu kalimatnya. Nah, makanya Allah pengen memberikan apresiasi kalau anaknya dulu yang wafat, orang tua ini berilah. Tapi kalau orang tua yang harus minta, mereka gak akan mau. Makanya diatur sama Allah, Allah yang ngasih bagian buat mereka. Jadi tidak lantas kemudian diambil alihkan yang sekarang ini beredar di masyarakat. Kalau suaminya wafat, ya dikuasai oleh istri dan anaknya. No, ada orang tua yang juga harus mendapatkan warisan dari anaknya. Itu Allah yang mengatur kok, bukan kita. Dan itu sudah yang paling adil. Nah, tinggal nominalnya berapa nanti dimasukkan. Jadi begitu. Apakah sama bagiannya kepada anaknya? Kalau anak, ya kan nggak lihat. Misalkan yang meninggal bapaknya. Anak ini kalau laki-laki doang berarti asobah, kan begitu. Kalau ibunya yang meninggal dulu, maka tanah yang ada di dia tadi yang sekitar 20 hektar, ya suaminya cuma dapat 1/4 bagian karena punya anak. Sisanya siapa ini? Bapak ibunya masih hidup enggak? Kalau bapak ibunya masih hidup, mereka dapat masing-masing 1/6. Baru nanti anak laki-lakinya mendapatkan asobah binafsihi. Selama ada anak laki-laki, saudara laki-laki dan perempuan semua saudara kandung daripada almarhumah terhalang. Itu insya Allah aman, karena warisan tidak keluar dari keluarga inti, paling bapak ibu saja. Itu wajar, namanya juga orang tua. Jadi seperti itu Pak ya. Masih bingung Pak? Atau sudah terjawab atau belum pertanyaannya? Sudah terjawab. Baik. Nah, bagus. Kalau contoh 7 ini kita masukkan bapak, ya, ketika menambah ahli waris atau berkurang itu akan berpengaruh kepada ahli waris yang lainnya. Istri, ibu, bapak, 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Maka istrinya dapat berapa? 1/8, tetap ibunya 1/6, bapaknya 1/6. Jadi asobahnya tetap anak laki-laki. Kenapa? Farah itu keturunan itu lebih didahulukan daripada usul. Jadi asobah pun punya ranking Pak, punya peringkat. Karena bapak itu kan bagiannya 4. Bapak itu 1/3, 1/6, asobah dan sisa. Nah, kapan ini diberlakukan melihat ahli waris lain yang masih hidup? Kalau skemanya begini, karena ada anak laki-laki dan anak perempuan, maka bapak 1/6. Nah,
Kalau anak laki-laki kita hapus, bapak kita masukkan, ibu, istri, bapak, dan anak perempuan, maka bapak mengambil asoba binafsihi. Begitu. Karena tidak ada anak laki-laki. Ada bapak yang meninggal dunia punya anak perempuan tapi nggak punya anak laki-laki, tapi yang meninggal dunia punya saudara kandung, 2 laki-laki 2 perempuan, semua terhalang dengan bapak. Jadi mereka tidak dapat, jangan ngoyo. Anda terhalang dengan bapak Anda sendiri, jadi tidak dapat. Bapak itu menghalangi saudara kandung dan saudara seayah, tapi saudara seibu tidak, karena beda server, kan begitu? Ya kan? Beda server kan. Saudara seibu kan ibunya yang menikah 2 kali. Begitu. Jadi ibu ini pernah menikah dengan A, pernah juga menikah dengan B, masing-masing punya keturunan. Kan sudah beda server. Gak ada hubungan darah. Yang bisa menghalangi itu ketika ada hubungan darah. Ada hubungan darah maka terhalang. Tapi kalau tidak ada hubungan darah, ya gimana mau menghalangi Pak? Kan beda kebun kan begitu ibaratnya. Apa ya? Ya seperti itulah. Ada lagi? Mau kasih silakan. Bisa ke contoh 3 Pak. Bisa dicontoh 3, bisa, insya Allah. Ya, ini. Seandainya ibunya sudah tidak ada, itu gimana? Istri dan 3 anak perempuan saja. Pewarisnya itu punya saudara 6. Diurutkan saja Pak. Yang meninggal siapa, yang masih hidup siapa? Yang meninggal siapa? Sama enggak? Yang meninggal Suami. Suaminya Suaminya punya saudara. Punya saudara berapa? Saudara. Oh, nggak punya saudara. Punya saudara Berapa? 6. Laki-laki berapa, perempuan berapa? Laki 4. 4, perempuan 2. 3. 2. 4 laki-laki 2 perempuan. Selain mereka ahli warisnya ada? Enggak ada. Terus ibunya udah enggak ada. Jadi cuma istri, anak, perempuan 3. Oke. Ini melebar. Mereka jadi asobabil goir. Jadi ibunya, istrinya, 3 anak perempuannya, dan juga 4 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. Istrinya dapat 1/8, 3 anak perempuannya 2/3, sisanya diambil oleh saudara laki-lakinya. Dengan ketentuan laki-laki mendapatkan 2. Berapa Pak Haji? 10 ya? Dibagi 10 nanti. Pembaginya adalah 10. Setelah diambil 1/8, setelah diambil 2/3, itu kan ada sisa. Kita hitung pakai angka saja biar Bapak mudah. 1/8 dari 100 juta itu kan 12,5, ya kan, 12,5. Kemudian 3 anak perempuannya 2/3, 66,6 juta, betul? 66 tambah 12,5 berapa Pak? 6, 12,5, 7, 8, 9, 86, 79. Baik, kita bulatkan 79. Ada sisa sekitar 21 juta. Nah, 21 juta bagaimana menghitungnya tadi? 4 laki-laki dan 2 perempuan dibagi 10 dulu, karena laki-laki kan setara 2. Ini jadi 8, ini jadi 2, 10. 21 juta dibagi 10, keluar angka 2.100.000. Berarti 2.100.000 ini bagian yang saudari perempuan kandungnya, yang laki-lakinya mendapatkan 4,2. Ustaz, ini bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk rumah. Apakah harus rumahnya dijual? Ini agak repot, agak panjang prosesnya. Kalau semuanya paham sih Pak, selesai. Bagaimana kalau ini dalam bentuk rumah? Ya jenengan bayarin selisihnya yang dari 21 juta itu, ya diuangkan. Akhirnya keluar duit kan. Makanya kalau nggak ada anak laki-laki pasti mulai baru begini. Gitu. Jadi kalau nanti dalam bentuk uang, dalam bentuk tanah, atau dalam bentuk rumah, kan tidak mungkin Pak rumah ini dijual, ada penghuninya. Nah, terus bagaimana nih memberi kepada saudara laki-lakinya? Datangin baik-baik, ini bagianmu segini, gimana rumah kami tempati, dan gimana lah baiknya. Kami sebetulnya nggak maksa. Sudah kalau mereka paham, kemudian mereka nggak terlalu ngoyo itu enak. Yang jadi soal itu kalau mereka terlilit pinjol, nah itu udah ngoyo kemana-mana repot. Kita yang kena getahnya, bahkan 100 perak pun, wah iso 100 perak kita kejar banget sampai kayak begitu. Padahal ya ini kan rumah suami kami, ayah kami begitu. Jangan kan cuma saudara kandung yang mohon maaf jarang berkunjung atau yang lainnya. Nah makanya nanti bisa dimusyawarahkan. Ini segini,
Oh sudah, nggak usah full deh, saya dapat ngambil setengahnya saja, itu kan lebih ringan. Kemudian jenengan bayarin, bikin surat Pak, jangan main transfer begitu ya. Loh kok nggak percaya? Bukan masalah nggak percaya, dia punya anak istri Pak, ya kan? Kalau jenengan diam-diam transfer ke beliau, anak istrinya nggak tahu, 10 tahun lagi ditagih, repot. Ini karena transaksi ya berkaitan dengan warisan yang itu nyambung ke semua famili. Buat surat, bertanda tangan, bermaterai, yang bertanda tangan di bawah ini nama fulan sebagai pihak satu. Dalam hal ini telah memberikan warisan dari ayah kami yang juga kakaknya beliau dengan nominal sekian setelah dihitung dari furud muqaddarah dan lain-lain, maka mendapatkan bagian sekian di tahun ini dan dana sudah ditransfer lewat rekening ini, nomor rekeningnya ini pertanggal sekian, bila perlu dikasih buktinya dilampirkan. Selesai. 10 tahun lagi anaknya lagi, dulu bagian bapak saya nih. Sudah ya? Malu kan jadinya. Karena kadang nggak ngomong-ngomong, kalau nominalnya gede mungkin ngomong, kalau dikit kan ya buat beli rokok, buat beli apa kan habis. Istrinya nggak tahu, anaknya nggak tahu. Apalagi kalau kredit utang, kredit pinjol, ini bisa repot di mana-mana. Itu Pak, jelas Pak. Ada yang belum jelas, harus jelas. Jenengan pulang keluar dari majelis ini harus paham dan harus tahu. Kalau nanti butuh obrolan lagi nanti bisa selesai kajian kita lebih detail. Karena kalau sudah sampai teknis beda-beda satu keluarga dengan keluarga yang lain, problemnya adalah beda-beda. Ada lagi? Kalau anaknya yang meninggal lebih dulu daripada ahli waris, dapat nggak Ustaz? Bagus. Bagaimana jika ada ahli waris yang lebih wafat dulu? Misalkan anaknya 3, ya kan? Suami istri anaknya 3. Sebelum bapak dan ibunya wafat, anak pertamanya wafat dulu. Kemudian bapaknya, kemudian ibunya, sisa 2 orang. Apakah yang sudah meninggal dulu ini kemudian mendapatkan warisan? Jawabannya tidak. Siapa yang hidup pada saat fulan yang meninggal, mereka lah yang menjadi ahli waris. Tapi ini akan timbul konflik, betul enggak? Kok rumah kita nggak dibagi? Maka solusinya adalah lewat hibah. Ini 2 orang rembuk bareng. Sewu, Mas, ini kan kita punya kakak, punya anak. Memang secara warisan beliau nggak dapat. Mau nggak nih kita ambil bagian kita untuk beliau? Kalau memberikannya dalam bentuk hibah kita nggak bisa nunjuk. Saya mau sawah yang itu nggak bisa. Sesuai dengan rela. Kalau dua-duanya rela, nggak apa-apa. Setelah bagian kami, Mbak, dan saya mau yang bagian mana? Saya mau yang tanah itu yang pinggir jalan yang NJOP-nya ya 20 juta. Mereka ridho, selesai. Wah jangan itu Mbak, itu segitiga emas Mbak. Ya aku maunya yang itu, ngedrel, gak kelar. Nah ini repot. Ya harusnya, makanya edukasi itu penting. Ketika ilmu ini sudah sampai, beliau tahu posisinya bahwa sebetulnya beliau bukan tidak mendapatkan warisan karena bukan ahli waris, karena suami sudah lebih dulu wafat. Akhirnya ya sudah terserah, wong saya diterima, dikasih juga terima kasih, harusnya saya nggak dapat. Itu kalau sudah paham begitu kalimatnya, dikasih. Ternyata nggak yang pinggir jalan banget, tapi agak ke tengah, tapi nilai jualnya masih tinggi, JOP-nya sudah di atas 5 juta misalkan. Nggak terlalu ke dalam bangunan, nggak terlalu ke rumah. Nah, nanti bisa dibangun rumah. Nah soal nanti Ustaz kalau mau bangun pakai duit siapa? Itu monggo. Beliau kalau ada duit, karena kan ini warisannya berupa tanah, Pak. Gitu loh. Kalau warisannya berupa uang dan tanah, bisa uangnya dibagi buat bangun, tanahnya dibagi. Gitu. Nah ini kalau cuma tanah doang, ya dengan nanti nyari buat beli semen dan lain-lain kan begitu. Gitu, Pak. Jadi kalau yang lebih dulu, karena ini sering terjadi. Nah, Ustaz, kalau kami bawa ke pengadilan bagaimana? Nanti ada istilah ahli waris pengganti. Itu diatur dalam KHI, kompilasi hukum Islam. Ahli waris pengganti itu siapa? Ya anak istrinya. Tapi kalau dibawa ke pengadilan, Pak, nggak seberapa duitnya habis. Nanti dimusyawarahkan, nanti bagaimana baiknya dengan ahli waris yang lainnya. Ya, syukur-syukur ada yang apa namanya, syukur-syukur nanti beliau merelakan ada memberi lebih karena punya keponakan dan kakak ipar yang baik, bisa jadi seperti itu. Mudah-mudahan gitu. Ada lagi? Mau bertanya setelah di rumah, silakan. Ini kan orang tua kita dulu membagi warisan kepada anak-anak kita kan sudah sesuai dengan waris. Itu gimana Ustaz?
saya ditanya mengenai nasib orang yang sudah meninggal, apakah beliau berdosa atau tidak dengan cara ini repot Pak, rumit Pak. Saya sendiri saja banyak dosanya. Tapi begini, ala kulli hal, semuanya itu kembali kepada ilmu Pak. Ya kan, ada orang tua kita yang mohon maaf dulu mungkin belum bisa ngaji. Orang tidak bisa membaca Quran atau tidak mau membaca Quran itu nanti dibangkitkan dalam keadaan buta, dari Toha. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Mereka akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Protes, lima hasyatani a'ma wa kuntu basira. Ya Rabb, kok kami dalam keadaan buta dibangkitkan? Dulu di dunia kan kami hidup dalam keadaan melek, matanya lengkap. Allah katakan, kadzalika atatka ayatuna fanasita. Dulu ketika peringatan-peringatan kami datang, ada waktu kamu baca Quran, ada waktu kamu belajar Quran, tapi tidak kamu manfaatkan. Maka hari ini pun kamu juga dilupakan. Artinya Allah yang lebih tahu kondisi dan keadaan beliau. Saya tidak mau mendahului dengan vonis begitu ya, karena harus berhati-hati sekali. Karena Anda ketemu Anda latar belakangnya juga nggak tahu, tiba-tiba saya katakan dosa Pak, tidak bisa begitu juga. Jadi Allah nanti akan menilai. Kalau ternyata memang ketika dulu beliau hidup memang tidak tahu, ilmu itu nggak pernah sampai kepada mereka, sehingga kemudian dibagi rata ilmu waris ini. Kemudian karena minimnya orang yang bisa di masa lalu, sehingga dengan sangat terpaksa beliau membaginya. Padahal seandainya ilmu itu sampai beliau mau tunduk, kan nanti kan mereka akan diuji sama Allah ya, dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya semoga Allah ampuni. Cuma itu yang bisa kita lakukan karena ketidaktahuan, karena kealaman. Karena kan orang yang tidak tahu, ya dia diampuni oleh Allah karena ketidaktahuannya. Begitu. Jadi mudah-mudahan beliau-beliau dimaafkan sama Allah karena belum sampainya ilmu kepada mereka. Nah kita ini yang sudah sampai ilmunya, sekarang sosial media begitu kencang, materi seperti ini bisa diakses, harusnya kita tidak punya udur, tidak punya udur. Kalau orang tua kita, bangga kita mungkin punya udur, tapi hari ini saya rasa kita tidak punya udur. Masalahnya di hati saja, mau terima atau tidak. Kadang itu yang menjadi persoalan. Gitu. Baik, ada lagi? Silakan Pak. Misalnya siswa itu di satu masjid, lokasinya jauh, karena lokasinya jauh itu, jadi Amidaya dekat Pak. Ya, misalnya di Oke. itu di sana tuh dijual sehingga bisa dimanfaatkan untuk di masjid di sini, gitu, misalnya itu boleh nggak? Gimana? Jadi sisanya warisan itu diberikan ke masjid yang jauh. Terus? Karena lokasinya jauh, kan sehingga tidak bisa bermanfaat langsung. Tempat tanah misalnya, sehingga dijual. Tapi sudah dibangun Pak? Belum, masih tanah itu. Oh masih tanah. Dijual. Jadi bisa dimanfaatkan masjid itu. Oh masjid yang lain. Di masjid yang dikasih, misalnya akidah ya. Akidahnya dapat Warisannya berupa tanah di kampung, masjidnya di sini. Jadi dijual. Yang di sana, tanahnya di sana dijual, bisa dimanfaatkan. Oh bisa. Itu boleh. Boleh. Yang penting tuh apa namanya, wujudnya ada, nggak masalah. Memindahkan warisan dalam bentuk apapun nggak masalah. Jadi dengan belikan emas juga boleh. Tapi kalau kita mati nggak dapat apa-apa, tapi kalau diberikan sesuatu untuk tempat ibadah, ya kita meninggal dunia pahala masih mengalir. Bisa dengan seperti itu. Ya, dijual yang di sana, kemudian dioper yang ada di sini dipindahkan. Kecuali wasiat ya, bapaknya pernah berwasiat ingin anak nanti untuk masjid yang ada di sana. Tapi itu pun nanti akan diurai dulu. Kalau wasiat itu ditujukan kepada ahli waris kan batal. Harus diurai kalimatnya bagaimana dan buktinya juga harus jelas. Siapa saja yang mendengar, begitu. Bisa kok, itu bisa dilacak insya Allah. Cukup? Atau masih ada? Cukup. Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.